Saya, Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia, mendukung proyek perubahan Saudara Romal Sinaga yang berjudul Strategi Peningkatan Graduasi Penyandang Disabilitas Penerima Bantuan Atensi Vokasional. Saya Friansah Nur, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi dan dukungan yang sebesar-besarnya atas inisiatif Saudara Romal Sinaga melalui pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Sentra Terpadu Inten Sueno adalah salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sentra ini mengemban tugas utama melaksanakan program asistensi rehabilitasi sosial yang kita kenal sebagai atensi. Salah satu komponen dalam atensi adalah pelatihan vokasional, sebuah upaya strategis untuk memberikan keterampilan kerja yang relevan kepada para penerima manfaat, khususnya penyandang disabilitas. Sentra Terpadu Inten Sueno selama tahun 2022 sampai dengan Juni 2025 telah memberikan bantuan atensi pada 12.558 penyandang disabilitas dengan komposisi sebanyak 1.133 orang diberikan bantuan kewirausahaan dan vokasional. Dari jumlah tersebut, baru 323 orang yang telah digraduasi sampai dengan Juni 2025 atau sebanyak 28,5%. Ini menunjukkan masih rendahnya graduasi. Menanggapi tantangan tersebut, sebuah inisiatif proyek perubahan dicetuskan dalam ajang pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Kepala Sentra Terpadu Inten Sueno Romal Sinaga membuat sebuah pedoman graduasi penerima manfaat asistensi rehabilitasi sosial pelatihan vokasional bagi penyandang disabilitas. Graduasi adalah kondisi ketika penyandang disabilitas yang sudah dilatih dianggap pulih dan mandiri. Mereka harus mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memiliki penghasilan minimal 1,5 kali garis kemiskinan per bulan. Untuk memastikan proyek perubahan ini berjalan lancar, telah disusun serangkaian tahapan aksi dalam jangka pendek. Langkah pertama dan mendasar adalah membentuk tim efektif. Tahap kedua adalah menyusun draft Cap Dirjen Pedoman Graduasi yang dilakukan mulai dari menyusun draft awal, melaksanakan focus group discussion, melakukan uji publik untuk mendapatkan masukan luas, hingga finalisasi pedoman. Tahap ketiga adalah menyusun kesepakatan kerjasama dengan stakeholders. Ini dimulai dari memetakan pihak-pihak potensial yang bisa menyerap tenaga kerja, menyusun draft perjanjian kerjasama, melakukan audiensi intensif, dan diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan. Tahap keempat berfokus pada teknologi, yaitu menyusun draft pengembangan sistem informasi atensi. Tahap kelima adalah melaksanakan pelatihan bimbingan teknis untuk mendamping vokasional. Tahap keenam adalah melaksanakan sosialisasi draft pedoman graduasi pada 31 sentra atau sentra terpadu, dinas sosial, dan dinas tenaga kerja di 18 wilayah kerja Sentra Terpadu Inten Sueno. Tahap ketujuh adalah melaksanakan pilot project pedoman graduasi. Uji coba ini sudah dilakukan di 5 sentra terpilih, yaitu Sentra Mulia Jaya Jakarta, Sentra Terpadu Suharso Solo, Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Sentra Palamarta Sukabumi, dan Sentra Wiyata Guna Bandung. Untuk jangka menengah, targetnya adalah mencapai peningkatan graduasi sampai dengan 50%. Untuk jangka panjang, targetnya adalah mencapai peningkatan graduasi sampai dengan 70% melalui penerbitan Cap Dirjen Pedoman Graduasi. Saya, Dr. Riko, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Saudara Romal Sinaga. Saya Supomo, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung upaya yang dilakukan oleh Romal Ulijaya. Saya Kiki Tarigan, Komisioner Komisi Nasional Disabilitas, mendukung proyek perubahan Saudara Romal Sinaga. Saya Agus, Staf Khusus Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM. Saya sangat mendukung rencana program yang akan dilaksanakan oleh Sentra Terpadu Inten Sueno. Saya Anggun Sintana, mendukung penuh proyek perubahan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Bapak Romal Sinaga.